Oke, jadi menurut gua ini udah last chance buat Bulls ya. Kemarin kita terkoreksi temannya semenjak pump yang kemarin, itu gue juga udah umumin di satu video yang lalu ya, bahwa gue ngeliat nih ada ciri-ciri pertanda Bitcoin tuh nggak kuat ngangkat. Kemarin gue juga udah umumin ini di VIP ya, untuk koreksi Bitcoin di sini kalian bisa lihat ya. Dan ternyata kita memang sesuai ekspektasi temannya, sesuai prediksi kita bahwa kita mengalami koreksi nih. Ini pas kemarin pagi ya, sekitar jam 10-an, abis itu kemarin malamnya kan kita udah mulai dump tuh ya untuk Bitcoin ya, dan menyentuh daerah support dari ascending triangle ini lagi. Jadi bagi yang pengen join grup ini gratis sampai tanggal 25 aja ya. Kalian tinggal daftar BingX menggunakan link yang ada di deskripsi dan DM admin untuk join grup ini. Jadi kalau misalnya kalian join grup VIP ini, kalian akan mendapatkan ansar real time market dari gua dibandingkan menunggu upload video yang biasanya nggak rutin ya. Terus bisa telat beberapa jam juga daripada real time market. Gue juga ada melakukan copy trade di BingX. Kalian bisa lihat position long yang gue ambil di sini ya. Jadi udah ada sekitar 900 orang yang udah ikut copy trade gue ya. Profil gue namanya Kendrick. Kalian bisa search sendiri melalui BingX. Jadi kalau misalnya kalian ikutin city gue ya otomatis kalau misalnya gue open posisi seperti ini, kalian akan otomatis keikutan juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen city ya diharapkan kalian bisa bertanggung jawab dengan money management kalian masing-masing, nggak melemparkan kesalahan kepada copy trader jika kalian lost, dan feel free untuk unfollow copy trader tersebut kapanpun kalian mau. Karena memang yang namanya trading tidak akan selalu win, ada kala di mana kita lost juga. Terus kebetulan kalau misalnya kalian pengen deposit di BingX, ini juga adalah saatnya ya menurut gue ya. Karena sampai 1 Maret nanti kalian bisa mendapatkan bonus deposit sampai 400 USDT. Kalau misalkan kalian ada deposit, misalkan let's say 100 USDT, kalian akan mendapatkan 20 USDT sebagai bonusnya. Tapi kalau misalkan kalian lakukan trading volume ya, kalian sering trade di BingX sampai menyentuh 1000 USDT trading volume ya, kalian bisa mendapatkan hingga 400 USDT sebagai bonus ya. Jadi gedenya itu kalau misalkan kalian rutin trading gitu. Jadi kali ini kita bakalan bahas ya mengenai apa yang baru aja terjadi pada Bitcoin saat ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin video gue yang kemarin, ini kan gue memang ada ekspektasi untuk koreksi terjadi pada Bitcoin ya. Mungkin gue bisa replay dulu nih sebelum gue lanjut memulai video ini. Judulnya gue bilang jangan tertipu, ini ciri-ciri BTC belum siap break di atas 25k ya. Langsung ngehantam dengan 1 sampai 2 candle ngebreak di atas level 25 dengan volume yang kuat, teman-teman, volume yang kuat yang seperti ini teman-teman, seperti yang terjadi di tanggal 16-17 Februari ini 2-3 candle langsung ngehantam ke atas seperti itu. Apakah kita akan ngelihat candle seperti ini teman-teman di satu ini? Itu yang akan kita lihat nanti. Nah, jadi kalau nggak salah di sini gue udah prediksi untuk kita bakalan terkoreksi terlebih dahulu ya di area yang satu ini, baru dari sini tuh kita ngelihat apakah Bitcoin bakalan ngehantam breakout ke atas atau tidak. Balik ke chart yang saat ini ya, jadi ekspektasi gue untuk kemarin ya agar Bitcoin terkoreksi seperti ini, dan memang kita udah ngelihat Bitcoin terkoreksi teman-teman sampai ke level 24,5 gitu. Kemarin malam ini terjadi gitu. Cuman dari sana ya kita nggak ngelihat ada candle pantulan besar teman-teman sebesar yang satu-satu ini. Kalian bisa lihat ya, ini satu candle ini pump besar-besar banget ya. Ini kita nggak lihat itu terjadi ketika koreksi yang kemarin, malah dari level 24,4 ini, dari time frame 45 menit kita malah breakdown dari pattern ascending triangle ini. Meskipun ya dalam time frame 4 jamnya kita benar-benar masih ada di ambang support dari ascending triangle ini. Cuman tetap aja ya agak bad news menurut gue ya, untuk time frame kecil ya kita break di bawah ascending triangle yang satu ini. Saat ini kita benar-benar ada di ambang support yang ada di line yang satu ini. Kalian bisa lihat ya, support di level 23,862, ini 23,878, jadi masih tetap stay di support. Itu sebabnya kenapa kalian juga ngelihat gua ya ada buka posisi long di sini teman-teman ya, dengan SL yang benar-benar strict, yaitu ada di level 23,850. Jadi inceran gue paling buat pantulannya aja teman-teman ya. Paling ya mantul tuh paling ke level 24,4 gitu ya. Ya udah bisa di close gitu ya. Tapi kalau misalnya kena SL ya it's okay teman-teman ya. Karena memang perbatasan itu menurut gue dari short termnya ada di level ini 23,850. Kalau misalnya kita nggak kuat teman-teman ya, dan kita malah break di bawah tersebut, menurut gue level berikutnya yang kita harus watch adalah daerah level 22 sekian ini. Kenapa 22 sekian? Kalau misalnya kita tarik garis ya, ini kan terakhir kan kita kan masih stay on the line teman-teman ya, terhadap ascending broadening wedge yang satu ini. Nah, ini kita juga bisa tarik garis dari supportnya itu, kita makin lama makin tinggi dan akan ketemu levelnya di ya 23 awal sampai di level 22 akhir teman untuk Bitcoin. Terus kalau misalnya kita tarik garis Fibonacci teman, ini di level golden ratio juga ya, persis di 61,8. Ini juga ada support and resist yang kecil, kalian bisa lihat di sini ya di level 22.800
861. Ini kalian lihat kan ada support and then kita pump juga di sini. Jadi level berikutnya memang ada di level 22.8 sampai di level 23.000 untuk Bitcoin kalau misalnya dia break ke level ini. Sekali lagi break dari ascending triangle ini bukan berarti kita bakalan dump seperti ini all the way ke level 17.000, enggak teman. Menurut gue masih ada harapan bullish pada Bitcoin ya, sama seperti ya momen dimana kita break dari ascending broadening wedge yang satu ini nih. Di sini kalian bisa lihat kan momen dimana kita break ya, kita masih dalam batas koreksi sehat, dan setelah kita mengalami koreksi tersebut kita dihantam balik ke level 25.000 ya. Jadi ya ini juga sama gitu ya, bukan berarti dari sini kita bakalan dump besar-besaran, tetapi ya masih koreksi sehat ya. Even Bitcoin menuju ke level 22.8, menuju ke level 23.000, ini tergolong masih koreksi sehat, dan dari sini masih ada chance untuk Bitcoin buat menuju ke level yang lebih tinggi, ke level 26, ke level 27, itu masih possible banget gitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau misalnya kita break dari pola ini maka Bitcoin bakalan bearish, bakalan menuju ke level 15.000, 14.000, enggak teman. Selama Bitcoin dalam overall trennya berada stay di atas level 17.000, di atas level ini teman, menurut gue ya masih ada harapan besar banget buat Bitcoin bisa melanjutkan momentum bullish dia gitu. Kalau misalnya kita break di bawah 17.000, ya ini udah beda cerita, bisa aja kita take low kita teman yang ada di level 15.000 dan menuju ke level 13.000, 12.000, atau bahkan 11.000 gitu. Itu ngomongin yang bener-bener jangka panjang banget lah ya. Nah kalau yang dari time frame pendeknya ya itu yang gue lihat saat ini. Kalian bisa lihat ya Bitcoin kembali testing dari ascending triangle yang satu ini, dan gue udah kasih warning kemarin ya. Alasan kenapa gue ngelihat ya bisa aja ini Bitcoin kelihatannya nggak kuat gitu buat ngebreak di level 25k. Itu cara ngelihatnya kayak gimana, mungkin gue bisa replay bagi yang nggak sempat nonton di video yang lalu. Itu gue ngelihatnya dari pam-pam pada Bitcoin teman ya. Jadi dari sini teman biasanya kita langsung ngehantem nih. Misalkan kalian lihat nih ada satu candle sekitar 1% lebih ya, 1,28%. Ini harusnya di pump berikutnya teman, di sini kita harusnya mengalami pump yang sama juga teman ya. Harusnya kita mengalami pump sekitar 1% juga, and then di sini 1% juga. Ya sama seperti ini kalian bisa lihat ya, 3 candle straight pump besar untuk Bitcoin ya. Harusnya kita mengalami itu di sini. Tetapi apa yang kita lihat setelah pump 1% ini malah pump kecil-kecilan aja teman. Kalian bisa lihat ya ini cuma 0, sekian persen di sini ya. Di sini kalian bisa lihat hanya sekitar 0,29%, 0,19%. Jadi follow up-nya itu nggak ada gitu ya. Startingnya itu udah ada gitu ya. Yang memicu itu udah ada gitu, 1,28%. Tetapi nggak diikuti oleh 1,28% di candle berikutnya, dan nggak diikutin lagi di candle-candle berikutnya juga gitu. Tetapi malah yang ada kita malah sideways ya. Ini adalah ciri-ciri bahwa ya bisa aja gitu ya, ternyata Bitcoin belum kuat buat ngangkat di atas 25k, mungkin harus dibawa koreksi terlebih dahulu buat nantinya kita bakalan diangkat gitu. Jadi ya even kita break ya, kalau misalnya kita nggak break ya it's so good gitu ya, malah bagus gitu ya, kita bisa ngangkat ke level 24.6, dan dari sini kita bakalan lihat apakah Bitcoin bisa kuat ngangkat di atas level 25k atau tidak teman. Cuman untuk short termnya gue memang lihat sih masih ada peluang rebound untuk Bitcoin seperti ini, baru nanti dari sana kita lihat apakah Bitcoin bisa melanjutkan tren dia ya, kita bakalan kena candle-candle pump sebesar 1% seperti yang kita lihat pada sebelum-sebelumnya seperti ini, atau tidak teman. Kita bakalan lihat setelah kita rebound ke level 24.5 sampai 24.6. Kalau misalnya tidak terjadi rebound ya berarti kita back down temannya, and then kita break support dan menuju ke level ini berikutnya ya. Ini adalah estimasi aja lah, 23, 22.8, 22.7. Jadi paling itu aja teman untuk analisa short term maupun long term dari pandangan pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana? Maybe kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini sedikit double bottom ya, bisa jadi kita juga mengulangi teman ya previous ascending broadening wedge di mana kita double bottom and then kita rebound seperti ini. Cuman kan menurut gue agak slack chance-nya teman, agak berkurang. Kenapa? Karena kita bener-bener udah breakdown ya dari time frame 45 menitnya, ini yang agak cenderung bad news dan bisa memicu teman Bitcoin menuju ke level 23.000 ini. Alasan kuatnya ya dari 45 menitnya kita ngelihat ini ada breakdown teman ya. Sementara dari broadening wedge sebelumnya ini dari 45 menitnya kita masih stay on the line. Kalian bisa lihat di satu ini stay on the line, 45 menitnya momen kita breakdown seperti ini, and then kita retest. Kalian bisa lihat dari level 22.8 Bitcoin terjun ke level 21,5 teman ya. Jadi memang dari broadening wedge sebelumnya kita stay on the line, dan yang satu ini kita udah nggak stay on the line. Sebenarnya bisa dikatakan dari time frame kecilnya kita udah breakdown, tetapi ya dari 4 jamnya kita masih stay on the line.
Jadi ya kesimpulannya karena kita sudah breakdown seperti ini ya, harapan untuk Bitcoin bisa mantul and then tembus di atas 25k menurut gue itu probabilitasnya hanya sekitar 45%, tetapi chance yang menurut gue lebih ke 55 sampai 60% adalah kita retest trendline yang satu ini and then continuous goes back towards 23k sampai 22 sekian ya, karena memang dari time frame kecil ini sudah terlihat breakdown teman. Sekali lagi kita hanya ngomongin probabilitas dan tidak ada kepastian teman ya. Jadi ya memang hanya 55 sampai 60% ya. Kalau misalkan ternyata Bitcoin balik ke atas ya berarti ya kita masuk ke yang 40 sampai 45% gitu. Yang lebih kecil dikit ya, tetapi bukan nggak menutup kemungkinan ya Bitcoin dari sini nggak bisa ke atas level 25 kata tetap bisa, tetapi dengan probabilitas yang cenderung lebih kecil dibandingkan continuation dia menuju ke level 23 awal. Paling itu aja teman dari gua, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.